Selain pengunjung, staf juga melaporkan kalau melihat hal yang sama seperti wanita yang berada di dekat jembatan masuknya gitu, dan juga jembatan keluarnya. Ada sosok perempuan, entah itu kuntilanak atau seorang putri, namun dinyatakan itu adalah sosok penunggunya. Misteri, sejarah, mitologi, peristiwa horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih dengan channel aku. Terima kasih ya kalian sudah klik video ini. Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Di video kali ini aku akan membahas tentang misteri Pulau Kumala. Yang pastinya kalian yang belum tahu tentang cerita ini, kalian simak sampai habis ya. Nah, sebelum aku jelasin tentang misteri Pulau Kumala, aku mau jelasin dulu nih tentang sejarah singkat Pulau Kumala. Dari sebelum jadi tempat wisata sampai menjadi tempat wisata. Pulau Kumala terletak di tengah Sungai Mahakam, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Tenggarong. Sungai Mahakam adalah sungai terpanjang kedua di Indonesia setelah Sungai Kapuas. Sebelum jadi destinasi wisata, Pulau Kumala ini adalah pulau kosong atau lahan kosong yang ditumbuhi berbagai macam pohon dan juga berbagai binatang. Dikabarkan Pulau Kumala itu ditempati atau dihuni oleh makhluk-makhluk halus. Dan Pulau Kumala ini juga tempat tinggalnya bekantan khas Kalimantan. Pulau Kumala mulai dibangun menjadi tempat wisata sejak tahun 2000. Pada tahun 2002, 2 tahun kemudian, Pulau Kumala ini diresmikan sebagai tempat wisata, yaitu pada kegiatan Festival Pulau Erau. Nah, setelah itu 5 tahun kemudian nggak berjalan lagi, alias stop untuk sementara. Setelah sempat lumpuh sampai tahun 2007, aktivitas wisata Pulau Kumala menjadi meningkat karena adanya jembatan penyeberangan. Ya, dibangun jembatan penyeberangan ke Pulau Kumala itu. Jembatan tersebut yang terhubung ke Pulau Kumala diresmikan pada tahun 2016 dengan pemasangan gembok cinta. Ya, banyak sekali para wisata itu memasang gembok cinta di sana saat mereka melewati jembatan tersebut. Nama jembatan itu adalah Jembatan Repo-Repo. Dalam bahasa Kalimantan, repo-repo itu adalah gembok. Di tengah keceriaan, aktivitas wisata Pulau Kumala. Pulau Kumala itu konon katanya menyimpan berbagai misteri. Ya, beberapa kisah mistis. Ada salah satu staf Pulau Kumala, dia itu mengaku, dia itu pernah melihat sosok yang sangat menyeramkan di tengah pohon dekat penginapan. Saat itu sosok itu menatap ke wajahnya. Arahnya itu berdiri ke arah dia gitu loh. Dan dia ini nggak bisa apa-apa, dia cuma hanya melihat aja tanpa melakukan apa-apa gitu loh, hanya terdiam. Sosok itu tinggi besar dan juga banyak bulunya gitu loh. Pokoknya penampakannya itu serba hitam, matanya itu merah menyala. Seorang staf ini juga demikian, dia tuh kaget dan shock karena melihat dengan mata kepalanya sendiri. Dan dia itu yakin kalau itu adalah genderuwo, salah satu penghuni Pulau Kumala itu. Ada juga beberapa pengunjung menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke Pulau Kumala itu. Para pengunjung itu melihat ada sosok perempuan. Ya, perempuan itu seperti perempuan zaman dulu gitu loh. Dan perempuan itu duduk di dekat turap jembatan. Katanya perempuan itu cantik banget. Dan lama-kelamaan perempuan itu menghilang. Para pengunjung ini awalnya senang banget karena dia pikir ada lagi nih para pengunjung yang datang. Namun pengunjung itu sendirian saat dia mendekati perempuan itu. Perempuan itu tiba-tiba menghilang. Di situ pun dia kaget karena dia baru mengalaminya gitu loh. Padahal dia lihat perempuan itu benar-benar nyata, duduk seperti orang biasa. Tapi memang dari penampilannya itu seperti apa ya? Kayak penampilan orang zaman dulu gitu loh. Tapi dia pikir mungkin ini memang penampilannya seperti itu. Ada juga teman-teman cerita mistis yang gak kalah seramnya. Ada seorang warga yang bernama Amin yang bekerja sebagai tukang kebun di Pulau Kumala itu. Dan kejadian ini pada tahun 2000-an. Saat dia berkebun teman-teman, tiba-tiba dia itu melihat ada sosok yang sangat aneh. Ya, sosok itu memakai seragam pelaut. Seperti pelaut orang dulu gitu loh. Dan bahkan celananya itu pendek. Dan orang itu seperti berbahasa asing. Nah, tiba-tiba orang itu masuk ke sebuah gua. Dan dia baru pertama kali melihat gua itu, teman-teman. Padahal selama dia di situ,
belum pernah melihat gua itu sama sekali. Tiba-tiba gua itu muncul gitu loh, saat dia membersihkan pekarangan Pulau Kumala itu. Namun dia tuh dalam hatinya itu bertanya-tanya, itu gua apa ya? Nah, karena dia penasaran, akhirnya dia masuklah ke gua itu. Setelah dia masuk ke gua itu, teman-teman, dia tuh merasa berada di dalam sebuah kapal. Dan dia memasuki lorong-lorong sempit di sana. Dan dia merasa di sana terdapat beberapa kamar. Dan di sana itu sangat bersih, rapi. Tapi sunyi gitu loh. Dia pun melihat kiri kanan itu penuh dengan kamar. Saat dia melewati lorong itu, dia pun mendengar ada suara orang ngobrol. Dan orang itu seperti berbahasa Inggris. Nah, dia itu langsung menguping tuh di salah satu kamar itu. Ternyata ada suara bule. Orang itu sedang ngobrol dengan seseorang gitu loh. Dia tuh menguping seperti orang biasa gitu, tapi dia berbahasa asing. Nah, karena dia penasaran, dia tempelkanlah telinganya di dinding kamar itu. Dan dia benar aja mendengar suara orang ngobrol. Nah, karena mungkin ketahuan adanya kehadiran dia ini di sana, sosok yang mengobrol itu tiba-tiba berhenti. Ya, dia berhenti mengobrol. Padahal selama orang yang bekerja sebagai tukang kebun di sana, dia itu udah beberapa lama di situ, teman-teman. Dan orang itu mungkin sudah tahu, tapi mungkin karena cuek aja gitu, menganggap kalau orang itu gak ada. Setelah beberapa saat, si tukang kebun ini berada di lorong kamar itu. Tiba-tiba dia tuh bawaannya ngantuk berat. Dan tiba-tiba aja dia tuh seperti orang apa ya, gak peduli lagi gitu loh tempatnya itu di mana. Dia langsung tertidur lelap di sana. Namun tiba-tiba saat dia terbangun, dia tuh tiba-tiba langsung berada di kebun. Ya, di kebun Pulau Kumala itu. Dan dia terbangun itu karena ada teman kerjanya yang membangunkannya gitu loh. Ini loh masih pagi, kok kamu langsung tertidur gitu loh, katanya gitu. Dia tuh langsung heran dan menceritakan pengalamannya. Aku tadi itu pergi ke sebuah goa, masuk ke sana, dan perasaan aku tuh di dalam goa itu sebuah kapal. Dia menceritakan semuanya, apa yang dia alamin, apa yang dia dengar ke temannya itu. Dan temannya itu mengatakan itu kemungkinan adalah kapal zaman dulu, kapal peninggalan Belanda dalam insiden peperangan di Tenggarong, dan kapal itu dinyatakan tenggelam dan karam di situ. Kejadian kapal itu tenggelam pada tahun 1950-an. Ya, pada tahun 50-an itulah kejadian itu terjadi. Karena dulunya kerajaan Kutai Kartanegara ini berperang dengan pasukan Inggris pada tahun 50-an. Dan kapal itulah adalah salah satu kapal yang tenggelam di perairan Sungai Mahakam. Nah, dari keterangan temannya itu, teman-teman, si tukang kebun ini sangat shock, bahkan kaget, karena memang benar-benar nyata yang dia alamin itu. Maka dari itu nggak heran di sekeliling Pulau Kumala itu sering terdapat atau bahkan timbul aura-aura mistis, aura angker. Dan orang-orang tertentu pun yang sangat merasakannya itu pasti tahu gitu loh. Apalagi keadaan nggak terlalu rame, pasti terasa banget aura mistisnya. Dan ada juga para pengunjung menceritakan pengalaman mistisnya di Pulau Kumala itu. Nah, dan salah satu pengunjung itu juga mendengar trompet kapal zaman dulu. Suaranya itu seperti silih berganti, seperti kapal yang ingin berangkat dan juga kapal yang baru tiba, seperti berada di suasana pelabuhan. Selain pengunjung, staf juga melaporkan kalau melihat hal yang sama seperti wanita yang berada di dekat jembatan masuknya gitu, dan juga jembatan keluarnya. Ada sosok perempuan, entah itu kuntilanak atau seorang putri, namun dinyatakan itu adalah sosok penunggunya. Nah, dari cerita-cerita itulah memperkuat keangkeran di Pulau Kumala itu, teman-teman. Namun bagi orang yang belum pernah mengalami hal itu, mereka tuh menganggap biasa aja gitu loh. Tapi bagi orang yang mempunyai indera keenam atau mempunyai kelebihan, pasti dia akan merasakan aura mistis di sana, bahkan bisa melihat sosok di sana. Karena cerita itu menambah sebuah keangkeran di Pulau Kumala. Akhirnya para pemburu atau pencinta sebuah misteri, mereka itu berbondong-bondong untuk pergi ke Pulau Kumala dan ingin mencari tahu kebenarannya. Namun secara ilmiah, kebenarannya itu belum terbuktikan. Karena nggak semuanya ya orang bisa melihat sosok penampakan di sana. Nah, menurut kalian bagaimana teman-teman tentang cerita ini? Jika kalian memiliki cerita tambahan atau memiliki kisah misteri di Pulau Kumala ini, kalian komen di bawah ya. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa lagi dengan cerita menarik berikutnya. Dadah!